Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika dengan Ibu Intan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai pembulatan bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penaksiran bilangan. Penaksiran hasil operasi hitung. Nah, dalam melakukan penaksiran hasil operasi hitung, ada beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, angka itu harus dibulatkan terlebih dahulu. Jadi, per angkanya itu harus dibulatkan terlebih dahulu sebelum kalian hitung. Jika angka sudah dibulatkan, maka baru boleh dihitung. Jadi, karena ini mengenai penaksiran, dan dalam penaksiran ini hasil dari hitungan kita ini hasilnya itu berupa kisaran atau kira-kira. Maka dari itu angkanya itu dibulatkan dulu, jadi jangan langsung dihitung. Gitu. Misalnya ada 2,3 ditambah 2, jangan langsung dihitung, harus dibulatkan dulu, baru kamu tambah. Seperti itu. Jadi aturannya harus dibulatkan terlebih dahulu dalam mengerjakan suatu penaksiran hasil operasi hitung. Nah, di sini yang pertama kali kita akan bahas mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan desimal. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Baik, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Ini bentuk soalnya adalah bentuk bilangan desimal. Jadi, misal ada soal, taksirlah hasil penjumlahan berikut. Nah, di sini dibilang taksirlah. Jadi, jangan langsung dijumlah. Jadi, apa tadi tahapannya? Harus dibulatkan dulu per angka. Baru nanti hasil yang sudah dibulatkan baru ditambah. Seperti itu ya cara mengerjakannya, karena di sini soalnya taksirlah. Jadi harus dibaca lagi soalnya. Nomor 1, 8,32 ditambah 1,67. Pertama dibulatkan dulu. 8,32. Kemarin di belakang komanya angka 3. Berarti dia lebih kecil dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, berarti angka yang di depan koma ini tetap 8. Ditambah, nah ini juga dibulatkan 1,67. Angka di belakang komanya angka 6, berarti dia lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5, berarti dia dibulatkan ke atas. Yang tadinya 1, ini dibuatkan ke atas, ditambah 1, jadi 2. Gitu. Nah, sudah dibulatkan, per angkanya baru dijumlah. 8 ditambah 2, hasilnya 10. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang berikutnya. Ada soal lagi. Taksirlah hasil pengurangan berikut. Yang ini tetap ditaksir dulu, ditaksir ya soalnya. Jadi jangan langsung dikurang. Kalau soalnya menjadi taksir berarti harus dibulatkan terlebih dahulu. Sekarang kita bulatkan bareng-bareng. 54,4. Berarti angka di belakang komanya angka 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka depan yang komanya tetap. Dikurang 27,81. Berarti angka di belakang komanya angka 8. Dia lebih besar dari
5, maka dibulatkan ke atas. Jadi yang tadinya 27 dibulatkan ke atas menjadi 28. Nah, kalau sudah dibulatkan, baru kamu kurang. Jadi kalau udah dibulatkan baru dikurang. 54 dikurang 28 hasilnya 26. Gitu. Jadi ini karena penaksiran, jadi kira-kira hasilnya 26. Karena ini melalui hasil pembulatan terlebih dahulu. Lalu contoh yang berikutnya. Taksirlah hasil perkalian berikut. Sekarang perkalian ya. Dan tetap ditaksir soalnya. Jadi jangan langsung dikali. Kita harus bulatkan terlebih dahulu. 2,67. Maka yang di belakang komanya angka 6. Kalau angka 6 itu dia lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Yang tadinya 2 jadi dibulatkan ke atas jadi 3 dikali 7,21. Maka di sini angka di belakang komanya angka 2. Dia lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka dia tetap 7. Nah, kalau sudah dibulatkan baru dia dikali 3 dikali 7 hasilnya 21. Seperti itu. Cara mengerjakan kalau soalnya ini perintahnya adalah taksirlah. Jadi kita hanya menaksir kira-kira berapa nih kalau 8,32 ditambah 1,67 itu kira-kira hasilnya akan mendekati 10. Jadi ini tidak hasil akuratnya karena memang soalnya ini dia memerintahkan hanya untuk menaksir. Seperti itu. Ya, selanjutnya mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan. Yang sebelumnya itu bilangan desimal, yang kali ini yaitu mengenai bilangan pecahan. Nah, berhubung pada video sebelumnya Ibu belum membahas mengenai pembulatan bilangan pecahan, maka dari itu kali ini Ibu akan menjelaskan pembulatan bilangan pecahannya dulu. Baru kita masuk ke penaksiran hasil operasi hitung bilangan pecahannya ya. Kita masuk kepada pembulatan bilangan pecahan. Nah, untuk mempelajari pembulatan bilangan pecahan ini, yang perlu diperhatikan adalah patokannya. Jadi kan kalau kemarin-kemarin itu kita berpatokan pada angka 5. Jadi untuk tahu nih dia tuh dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas, ya kan? Kalau pada bilangan cacah atau bilangan desimal itu kan patokannya angka 5. Jadi kalau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, kalau pada bilangan pecahan itu berpatokan pada hasil penyebut dibagi 2. Nah, hasil penyebut dibagi 2 ini kita sebut dengan angka patokan. Seperti itu. Nah, sama seperti pembulatan pada sebelumnya, jadi angka patokan ini untuk menentukan apakah dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Masih ingat kan? Kalau dibulatkan ke atas, maka angkanya akan ditambah 1. Kalau dibulatkan ke bawah, maka angkanya akan 0 atau tetap. Nah, seperti itu. Contoh soalnya langsung ya. Contoh soal. Misal di sini 3/4. Ada pecahan 3/4.
Maka tadi kita harus cari dulu angka patokannya, yaitu penyebut dibagi 2. 4 dibagi 2 itu berapa hasilnya? 2. Jadi angka patokannya itu itu 4 dibagi 2 kan? Ini penyebut. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini angka patokannya. Maka kalau sudah ketemu angka patokannya, lihat lagi ke pembilangnya. Pembilangnya di sini angka 3. Di sini angka patokannya 2, maka 3 lebih besar dari 2. Kalau dia lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, maka dia akan menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Karena kan di sini 0. Kan kalau dibulatkan ke atas kan ditambah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Ya enggak? Nah, coba contoh soal lagi. Misalnya 3/5. Nah, di sini angka penyebutnya 5. Maka kita harus cari dulu angka patokannya berapa. 5 dibagi 2 itu kurang lebih 2,5. Ya kan, 5 dibagi 2, 2,5. Nah, lihat lagi di sini. 3 lebih kecil apa lebih besar dari 2,5? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, maka ini kan nggak ada angka di depannya nih, 0. Maka 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kalau 2/6 dibulatkan menjadi berapa? Kita cari dulu angka patokannya berapa kalau 6. Kan penyebutnya 6, berarti 6 dibagi 2, berarti 3. Nah, angka patokannya 3, sedangkan pembilangnya 2, maka dia lebih kecil apa lebih besar dari 3? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka jadinya 0. Kenapa 0? Karena di sini nggak ada angka apa-apa kan, 0. Maka dia dibulatkan menjadi 0. Misal di sini ada 1, 2/8. Nah, angka patokannya itu berarti kan penyebutnya 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. Benar kan? Nah, pembilangnya di sini 2. Jadi satunya jangan dilihat dulu ya. Yang dilihat pecahannya. 2 sebagai pembilang. Berarti 2 lebih kecil apa lebih besar dari 4? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah. Nah, di sini ada angka 1. Maka 1 ini tetap 1. Karena kalau dibulatkan ke bawah, maka angka yang di depan ini tetap. Tidak ditambah, tidak dikurang. Tetap. Seperti itu. Nah, sekarang soal berikutnya. 2/3/7. Nah, ini kita mau bulatkan ya. Kita masih dalam materi pembulatan. Kita mau bulatkan. 2/3/7 itu berapa sih kalau dibulatkan? Seperti itu. Nah, cara membulatkannya tadi. Kalau seperti ini kan bentuknya pecahan campuran. Yang kamu lihat, ini tutup dulu nih. Tutup. Nah, yang kamu lihat ininya aja. 3/7. Nah, 7 ini sebagai penyebut. Berarti tadi kan penyebut dibagi 2. Berapa 7 dibagi 2? 3,5.
Nah, dilihat lagi tadi pembilangnya. 3. Di sini 3,5. Maka 3 lebih besar apa lebih kecil dari 3,5? Lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah dong. Benar nggak? Nah, kalau sudah masuk ke tahap ini, dibuka. Berarti kalau dibuatkan ke bawah, angka yang di depan sini itu tetap 2. Sekarang soal nomor 6. Tutup dulu. Kita cari dulu angka patokannya. Dia penyebutnya 2, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Patokannya 1, pembilangnya 1. Sama nih, Bu. Nah, kalau sama, dibulatkan ke atas apa ke bawah? Ke atas ya, kalau sama. Nah, kalau dia angkanya sama, maka dia dibulatkan ke atas. Maka, angka yang di depan ini akan ditambah 1. Jadi, hasil pembulatannya itu 4. Kalau dibuatkan ke atas, akan ditambah 1. Kalau dibuatkan ke bawah, dia tetap. Lagi di sini penyebutnya 11 dibagi 2 dulu. Biar kita cari angka patokannya. Berapa? 5,5. Sekarang lihat, pembilangnya 2. Di sini angka patokannya 5,5. Berarti dia lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dibuatkan ke bawah. Jadi angka yang di depan sini 2 tetap 2. Karena dia dibuatkan ke bawah, maka angka yang di depan tetap 2. Seperti itu. Sudah mengerti cara membulatkan pecahan? Mari kita menaksirnya sekarang. Nah, sekarang kita baru bisa membahas mengenai penaksiran bilangan pecahannya. Karena sebelum kita menaksirkan harus terlebih dahulu dibulatkan. Ayo, kita simak bareng-bareng videonya. Baik, kita akan membahas mengenai contoh soal dari penaksiran bilangan pecahan. Ibu baca ya. Taksirlah hasil penjumlahan berikut. Maka di sini soalnya taksirlah. Kalau soalnya taksirlah, maka harus dibulatkan terlebih dahulu. Jangan langsung ditambah, jangan. Harus dibulatkan terlebih dahulu. Kita bulatkan satu-satu. Yang ini dulu nih. Kita bulatkan yang ini dulu. Ya. Kita bulatkan. Ini kalau kita bulatkan hasilnya akan menjadi gimana nih? Tadi dia penyebutnya 7. Kita tutup dulu ya ini. Berarti kan 7 nih. 7 itu dibagi 2 hasilnya 3,5. Ya enggak? Nah, di sini angka pembilangnya itu 6. 6 itu kita tulis di sini AP ya, angka patokannya itu 3,5. Nah, di sini pembilangnya 6, maka dia lebih besar dari angka patokannya. Kalau lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, maka angka yang di depan sini, angka 3-nya ini, akan ditambah 1. Jadi hasilnya 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ditambah, sekarang yang ini. Angka patokannya berapa? 6 itu 6 dibagi 2, 3. Nah, di sini 1. Maka 1 lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka dia hasilnya, kalau di sini gak ada angkanya, berarti jadi 0. Baru deh, ini 4 ditambah 0, hasilnya
4. Misal 4, 3/4 ditambah 1, 2/5. Nah, tadi lagi dibulatkan dulu. Dibulatkan. Ini 4, berarti angka patokannya setengahnya dari 4. Setengahnya 4 itu berapa? 2, ya enggak? Jadi angka patokannya itu 2. 2 ini sebagai angka patokan. Jadi 3 itu lebih besar dari 2. Kalau dia lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Maka 4-nya ini ditambah 1 karena dibulatkan ke atas. Jadi 5. Ditambah, ini juga dibuatkan dulu. Berarti 5. 5 dibagi 2 untuk cari angka patokannya. Berapa 5 dibagi 2? 2,5. Ini angka patokannya nih. Lihat ke sini sekarang. 2 itu lebih kecil apa lebih besar dari 2,5? Lebih kecil, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, ini tetap 1. Jadi nggak ditambah, nggak dikurang. Kalau dibulatkan ke bawah, tetap sama. Nah, sekarang sudah dibulatkan, baru dijumlah. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu taksirlah hasil pengurangan berikut. Kalau ini pengurangan, tapi tetap ditaksir. Kalau ditaksir, maka harus dibulatkan terlebih dahulu. Maka ini kita bulatkan dulu nih, satu-satu. Kita bulatkan dulu. Pertama yang ini, 10. Setengah dari 10, 5. Benar enggak? Jadi, setengah dari 10 itu 5. Jadi, angka patokannya 5. Sekarang lihat ke sini, 6. 6 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Maka dibulatkan ke atas. Kalau lebih besar dari angka patokannya, maka dibulatkan ke atas. Yang tadinya di sini 5, maka ditambah 1 karena dibulatkan ke atas menjadi 6. Dikurang, karena soalnya dikurang. Ini lihat lagi, 11. 11 dibagi 2 hasilnya 5,5. Nah, lihat nih pembilangnya 2. Di sini 5,5, berarti dia lebih kecil. Kalau angkanya lebih kecil dari angka patokannya, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang depan sini tetap. Kalau dia 3, tetap 3. Maka 6 dikurang 3 hasilnya 3. Selanjutnya yaitu taksirlah hasil perkalian berikut. Maka kita harus membulatkan terlebih dahulu karena soalnya taksir ya. Jadi nggak bisa langsung dikali. Kalau soalnya taksir, maka harus dibulatkan terlebih dahulu. Berapa? 3, 1/2 dibulatkan menjadi 2. Angka patokannya berarti 2 dibagi 2, 1. Karena sama, maka dia dibulatkan ke atas. Angka patokannya itu 1. Kan sama nih. Sama. Kalau sama dibulatkan ke atas. Jadi 3-nya ditambah 1. Jadi 4. Dikali, ini angka patokannya berapa? 12 dibagi 2, 6. Maka 5 itu lebih kecil dari 6. Kalau lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah. Yang tadinya 2 tetap jadi 2. Kalau sudah dibulatkan, baru dihitung. 4 dikali 2, hasilnya 8. Ya,
Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas. Dan jika memang belum cukup jelas juga gitu, kalian boleh tulis di kolom komentar hal-hal yang ingin ditanyakan atau boleh langsung chat Ibu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi tidak boleh malu bertanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.